Selanjutnya sudah siap Rahmat Fauzi. Ya, Prof. Terima kasih. Marilah kita buka ujian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ujian ini dan memberikan kemudahan, rahmat, keberkahan, kemuliaan pada kita semua yang hadir di ujian disertasi ini. Yang saya hormati seluruh Dewan Penguji. Selanjutnya saya persilakan Saudara Prof. Fendus untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran disertasi saudara. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Kemudian salawat beriringan salam. Tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Pertama, yang terhormat dan amat terpelajar, Rektor Universitas Islam Sultan Agung, yaitu Profesor Dr. Haji Gunarto SHSE AKT MHUM. Kemudian yang terhormat dan amat terpelajar, Ketua Yayasan Profesor Dr. Bambang Tri Bawono SHMH. Yang terhormat dan amat terpelajar, Ketua Prodi Profesor Dr. Haji Anis Mahradoto SHMHUM. Kemudian yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Dr. Haji Jawade Hafiz SHMHUM. Kemudian yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Arpangi SHMH sebagai penguji. Kemudian yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Haji Sri Kursiah SHMHUM sebagai promotor. Kemudian yang terhormat Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiq SHMH sebagai promotor. Kemudian yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Buya Yahya Zainul Arifin LCMH PhD. Kemudian yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Eman Suparman SHMH sebagai penguji Propendus. Di sini Propendus mengangkat tentang rekonstruksi regulasi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat berbasis keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Di mana latar belakang dari penelitian ini, di mana seperti yang dipaparkan dalam disertasi penulis melihat bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia itu sangat besar sekali. Di mana kalau kita melihat di Indonesia juga telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu telah ada. Kemudian di dalam undang-undang ini bisa kita melihat bahwa undang-undang ini belum ada, tidak adanya tentang Dewan Pengawas untuk Badan Amil Zakat, di mana Badan Amil Zakat di sini seharusnya ada pengawas yang berada dari awal pengelolaan sampai akhir pengelolaan. Kemudian ada beberapa pasal yang kami rekonstruksi sebagai Promovendus. Kemudian kalau kita melihat untuk kesejahteraannya, di sini kami melihat untuk lebih signifikan, di mana awalnya di Indonesia itu ada ini kemiskinan. Jadi di sini di Provinsi Sumatera Barat itu garis kemiskinan itu ada sekitar 5,7 masyarakat miskin. Sedangkan potensi zakat di Sumatera Barat itu per tahunnya itu 600 miliar.
Jadi di sini rumusan masalah yang Promovendus angkat di sini yaitu tentang mengapa regulasi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat belum mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian bagaimana kelemahan regulasi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian bagaimana rekonstruksi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Di mana? Mohon maaf Bapak, waktu sudah habis. Baik, di sini seperti yang disampaikan, ada beberapa hal yang kami rekonstruksi, itu terdapat di dalam pasal 34 dan 35. Mungkin karena waktu kami kembalikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH sebagai Ketua Majelis Sidang. Terima kasih atas. Terima kasih Saudara Prof. Fendus yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya sesi tanya jawab dimulai dari Profesor Dr. Anis Masturhatun SHMH. Dipersilakan Prof. Anis. Iya ya. Terima kasih Bapak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar, Bapak Rektor kita yang penuh kasih sayang nih, sesuai dengan doanya Prof. Buya ya. Senantiasa sayang menyayangi dan menjadi kampus kasih sayang Unusula maju Islamic University World Class. Profesor Dr. Gunarto SHMH, Rektor Unisula. Kemudian Bapak Ketum, Profesor Dr. Bambang Tribono SHMH, Bapak Dekan, Bapak Dr. Jawadi Hawid SHMH, Bapak Dr. Arpangi SHMH, Sekprodi MIH, Ibu Dr. Hajah Sikusyah SHMH, anggota penguji, Profesor Dr. Ahmad Rafiq MA, promotor, anggota penguji eksternal sekaligus Guru Besar Widwolo Wali Songo Semarang, yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan lancar, mabrur ya Prof. Kami semua didoakan menjadi tamunya Rasulullah. Kemudian yang paling kita yang ini ya, Profesor Buya Yahya Yainul Ma'arif LCMA PhD, dan selalu kita tunggu nasihat-nasihat beliau. Profesor Dr. Eman Suparman, SHMH, penguji eksternal di Besar Universitas Pajajaran Bandung, dan yang berbahagia Saudara Rahmat Fauzi ya, saudara termasuk peserta beasiswa pendidikan Indonesia yang sangat jauh ya, dari Sumatera Selatan ya, dari Bukit Tinggi. Sumatera Barat. Ya, baik, Saudara Promovendus. Di sini saudara melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan zakat ya oleh Badan Amil Zakat ya. Dan tujuannya adalah bagaimana regulasi pengelolaan zakat di Indonesia itu bisa berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dua value yang ingin saudara hasilkan di dalam disertasi saudara. Bisa saudara jelaskan apa ukuran keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga pengelola zakat ini memang mampu untuk melaksanakan. Silakan. Baik, terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Anis. Di sini kami melihat bahwa seperti yang di dalam hasil penelitian yang kami sampaikan, Prof, bahwa ada di kami di Sumatera Barat itu untuk kesejahteraan terutama kepada yang berzakat itu masih banyak orang yang berzakat secara pribadi. Itu yang pertama, Prof.
Kemudian yang kedua, melihat dari pengelolaan atau dari yang mengelola zakat tersebut, yaitu amil zakat, di mana dari hasil penelitian yang kami lakukan, yaitu di uh, Basnas Provinsi, kemudian Basnas Provinsi Sumatera Barat, kemudian Basnas Kota Payakumbuh, kemudian Basnas Kabupaten 50 Kota, itu kami temukan bahwa di Basnas itu sendiri itu untuk belum ada tentang Dewan Pengawas. Sedangkan kalau kita melihat di LAS atau yang menjadi pembantu dari Basnas itu harus untuk izin pertama itu harus memiliki Dewan Pengawas, sedangkan LAS itu tidak memiliki hal tersebut. Jadi otomatis dalam pengawasan dalam pengelolaan zakat tersebut tidak kondusif jadinya gitu. Jadi itu sebabnya di dalam rekonstruksi yang kami lakukan tersebut itu terdapat di pasal 34 dan 35, kemudian menambahkan Dewan Pengawas di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut. Walaupun di bagian akhir seperti yang dari hasil wawancara kami itu di bagian akhir itu Ketua Basnas menyampaikan bahwa ada audit, tapi audit dari untuk pengelolaan dari awal sampai akhir itu tidak ada yang mengawas. Jadi bisa jadi dari hasil wawancara tersebut Ketua Basnas menyampaikan adanya penyelewengan gitu. Mungkin itu sedikit, Prof. Iya. Mohon maaf Prof, Bapak, waktu sudah habis. Iya, baik. Selamat dan sukses ya, Pak. Insya Allah Pak Dr. Ahmad Fauzi, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mengukur ya keberlanjutan di Universitas di Sumatera Barat. Terima kasih Bapak Rektor, waktu saya kembalikan. Profesor Dr. Junato SHMH. Matur Pak Rektor. Matur suwun ugi Profesor Dr. Anis Masturwatun SHMH. Selanjutnya saya persilakan yang saya hormati, saya muliakan Profesor Dr. Buya Yahya, Zainul Ma'arif, LC, PSD, dipersilakan Profesor Buya Yahya. Insyaallah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sangat kami cintai Bapak Rektor yang sangat kami sayangi, Profesor Dr. Gunarto. Dan juga Masya Allah sehat, Insya Allah berkah semuanya. Amin, amin. Kata Prof. Anis yang penuh kasih, Insya Allah. Dan juga yang sangat kami cintai Profesor Dr. Bambang Tribono. Istilah terus bisa kuat, istiqomah dalam berjuang. Profesor Dr. Anis, Masya Allah, dengan ya kesejukannya juga, Masya Allah, ngayomi, indah, keindahannya, Insya Allah. Dan juga, Masya Allah, Profesor Dr. Jawadi Hafid, dan juga Dr. Arpangi, Dr. Sri Kusria, dan juga Profesor Dr. Amar Rafiq, Masya Allah, yang lagi haji ini. Semoga dimudahkan di perjalanan. Insya Allah bisa nyusul dan mengulang-ulang ziarah Haramain semuanya. Amin. Insya Allah indah-indah, Masya Allah. Dan juga Profesor Dr. Erman, Mas Suparman. Untuk kepada Saudara Rahmat Fauzi, bicara keadilan itu kan keseimbangan zakat, bukan masalah zakatnya. Di situ ada 3 manusia ya. Sementara yang dikritik dari di mana, yang akan dibuat rekonstruksi yang dari sisi mana. Dalam zakat itu ada 3. Ada orang yang membayar zakat, ada orang nerima zakat, ada amil tadi yang ngurusi zakat. Keadilan ini harus seimbang semuanya. Kita nggak boleh loh ya dolim kepada orang kaya. Zakat fitrah misalnya tentang kaya miliaran, zakat fitrah Anda spesial 1 karung, nggak ada. Tetap 2,5 kilo, kurang lebihnya gitu. Jadi biar orang kaya kita juga harus waspada. Kadang-kadang ini termasuk, mohon maaf, amil zakat. Betul tadi, kurang kontrolnya amil zakat. Kadang-kadang semuanya kena zakat. Orang punya gaji berapa juta saja harus kena zakat profesi. Ini. Jadi mungkin yang betul kontrol dari amil, kemudian harus ada undang-undang yang jelas, peraturan yang jelas. Ternyata kami baca sepertinya belum ada disinggung hal ini. Dan juga mustahik itu sendiri.
Jadi tidak boleh zalim kepada mustahik, tidak boleh kita zalim kepada orang yang membayar zakat. Mustahik nanti sering ditinggalkan hanya gara-gara ijtihad apa namanya tentang kemaslahatan dan sebagainya, sampai orang fakir tertinggal. Tadi kefakiran Bapak Ibu. Berapa sampai disebutkan di sumber sendiri seperti itu. Cuman kadang amil tadi, cara membaginya zakat itu memang tidak didasari dengan ilmu. Sehingga kami sering guyonannya begini, penjahat zakat itu ada 3. Orang tidak berhak nerima zakat, lalu nerima zakat. Orang wajib zakat, nggak bayar zakat. Amil nggak ngerti tapi ngurusi zakat. Ini penjahat semuanya dalam zakat. Baik, ini sifatnya kritik kepada keadilan yang sifatnya harus tidak hanya kepada amil saja. Kejahatannya tadi harus dipandang semuanya. Yang membayar zakat harus betul-betul diwaspadai. Jangan sampai orang tidak wajib bayar zakat ternyata diwajibkan. Haram. Jual aset. Banyak beberapa kritik yang harus kita berikan pada badan zakat. Nah, ini mungkin harus ditegakkan, harus dihadirkan untuk bagi kritik. Kemudian juga hal lain lagi, tadi betul, tepat bahwasanya mohon dijawab nanti, bahwa ada orang tidak membayar zakat sendiri. Orang bayar sedikit tidak mau masuk ke memberikan kepada badan amil zakat. Mungkin sebelumnya ya amil zakat sendiri harus ditentukan oleh negara, bukan sebab orang membuat amil-amilan ya. Nanti habis zakat hanya untuk amil. Ada membuat grup zakat kecil-kecilan. Duitnya seberapa? Nggak seberapa banyak. Ternyata yang dimasukkan amil, ponakan, cucunya semuanya habislah untuk bayar amilnya nanti. Ini juga bentuk kezaliman halus nanti. Banyak catatan-catatan zakat kalau kita perhatikan kalau ingin menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Nah, ini perlu mana yang lebih dulu antara ketidakmauan orang bayar zakat melalui zakat badan resmi, atau memang karena badan resminya sendiri adalah memang tidak benar di dalam menyalurkannya. Dalam catatannya memang itu ada dipantau oleh gubernur, bupati dan sebagainya yang disebutkan kami baca itu. Ternyata ada keluhan zakat, ada orang kerja di sebuah kabupaten. Zakat fitrah itu belum dikeluarkan sampai bulan haji. Hanya mungkin mau pilkada atau bagaimana. Zakat fitrah belum dikeluarkan. Masih ada di pendopo. Nah ini, jadi mungkin kontrolnya juga enggak ada. Jadi betul kata pengawas yang benar, yang mempunyai ilmunya, ini betul-betul harus dihadirkan. Nah, dari yang kami sampaikan ini, apakah sudah masuk dalam catatan kritik-kritik Pak Rahmat Fauzi kepada hukum-hukum zakat yang ada di Indonesia ini? Nah, ini mohon dikasih jawaban, nanti akan kami tambahkan lagi. Kemudian juga ada ini, mohon maaf. Orang tidak membayar zakat ini memang betul. Amil ini betul-betul ada bimbingan, ada ilmunya. Mohon maaf. Saya atau ini semuanya orang kaya, anggap saja. Kita orang kaya. Bayar zakat nggak ada amil zakat. Zakat habis saya berikan ke sana. Sementara tetangga saya fakir. Nah, ini pun harus solusi. Bagaimana tetangga saya yang fakir? Nah, makanya mungkin dari badan amil itu harus komunikatif dengan orang yang bayar zakat. Barangkali ada tetangganya yang harus perlu dibantu dan seterusnya. Ini termasuk sebab zakat tidak bisa dihantarkan ke badan amil ini apa? Ini termasuk itu supaya kita tidak hanya mengatakan bahwasanya bahwa orang tidak namun distribusikan zakatnya melalui badan amil hanya distribusikan sendiri. Kita tidak melihat sebabnya. Sehingga kalau kita tidak melihat sebabnya semuanya, mungkin keadilan tidak akan terwujud. Mungkin ini mohon dijawab tadi tentang kritik yang paling perlu itu yang dihadirkan di mana? Di antara 3 itu apakah penerima zakatnya atau orang yang membayar zakat dari badan amilnya, amil yang tidak mengerti ilmu zakat, menarik zakat dari orang yang tidak wajib zakat. Mohon ada gambarannya, ternyata sebab kami lihat di situ tidak kami temukan hal-hal seperti itu. Mohon. Baik, terima kasih Prof. Dr. Buya Yahya. Terima kasih atas tanggapan dan masukannya terhadap disertasi yang Promovendus sampaikan. Terlebih dahulu kami sebagai Promovendus sangat terharu sekali diuji oleh Buya Yahya. Jadi di sini Prof, kami dari hasil penelitian yang kami temukan itu yang membayar sendiri ini seperti ini, Prof. Dia mengumpulkan orang di suatu tempat atau dia memanggil orang untuk datang ke rumahnya, itu dikasih masyarakat tersebut sebesar 50 sampai 100 ribu rupiah tentang zakat yang diberikannya tadi, ya Bu ya. Jadi di sini kalau seandainya mereka memberikan zakat tersebut
walaupun sendiri tapi dengan pengelolaan yang baik mungkin bisa jadi ini sangat diinikan sekali. Tetapi di Sumatera Barat itu banyak ditemukan itu orang yang membayar zakat secara sendiri itu mengumpulkan massa untuk diberikan berupa amplop, bahkan ada yang memberikan berupa ini ya berupa uang langsung tanpa ada ininya. Jadi di sini yang terdapat ininya. Kemudian dari Badan Amil Zakat tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua Basnas Provinsi Sumatera Barat itu memang dari yang kami sampaikan awal tadi Bu ya bahwa dalam pengawasan dari awal sampai akhir itu masih terdapat ini gitu. Bahkan dari ini yang kita temui itu bahwa Badan Amil Zakat itu bahkan pernah menyampaikan ke kami pas waktu wawancara itu PNS dan atau PNS yang membayarkan zakat ke sana, zakat itu dikembalikan kepada saudara-saudara yang ada di ini dengan permintaan dari muzaki tersebut. Mungkin itu sedikit Bu ya. Maksudnya sekarang yang sudah ditemui undang-undang apa yang sudah berlaku tentang itu? Tentang ini kan mau merekonstruksi yang sudah berlaku di Badan Amil Zakat. Apakah memang misalnya sudah ada petunjuk bahwasanya zakat itu harus, makanya kita belum tahu kita apakah ini kan intinya membenahi undang-undang ya. Kita belum melihat peraturan, itu kan sekedar himbauan selama ini hendaknya zakat diberikan ke Badan Amil Zakat yang resmi supaya penyalurannya adalah terarah. Nah, ini kan dari sisi Badan Amil Zakat, himbauan mengarahkan orang ke sana. Jadi bagaimana nanti membawa orang, ini kan kita ingin membuat satu undang-undang untuk bisa membuat keadilan. Nah ini membawa orang kepada badan zakat itu. Jadi kita harus menciptakan badan zakat itu sendiri bisa dipercaya, benar, ada ilmunya, dan sebagainya. Baru setelah itu ya, kita sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa membayar zakat kepada tempat yang benar untuk bisa disalurkan dengan benar. Nah, sekarang apa yang sudah ada saat ini sehingga perlu kita membuat perlombaan, atau memang dari awal kita akan membuat satu usulan sebuah tata cara penyaluran zakat dan pengambilan zakat. Nah, ini kan kita ada hanya undang-undang apa yang sudah ada sehingga perlu dikritisi untuk kita bangun kembali atau kita benahi dari yang sudah ada. Mungkin itu kan kritik kepada yang terjadi di masyarakat, amalan sehari-hari orang. Karena dia tidak percaya dengan Badan Amil Zakat, atau memang mungkin lebih mudah dia membayar kepada orang yang ada di kiri kanannya. Dan untuk membayar sendiri banyak salah, diberikan sembako dan sebagainya. Itu ngenes, saya tidak pernah beli, saya orang fakir tidak pernah beli beras mahal. Tapi dikasih orang kaya beras mahal, minyak mahal. Ini termasuk nanti salah, banyak salahnya memang kalau membagikan sendiri. Coba disampaikan ini undang-undang apa yang sudah ada yang dilihat sehingga perlu dikritisi. Kalau kita melihat yang kurang tepat ya mungkin perlu, bukan maksudnya kita perlu usul bersama-sama para orang yang punya kekuatan tentang ada beberapa zakat yang tidak semestinya bayar zakat. Kita benar sebaran. Zakat menjual aset, zakat ini, zakat itu. Kenapa harus ada ini semuanya? Ini tidak adil. Nah, ini mungkin kritik ke sini lah. Mohon maaf, ada aset jual, dia langsung bayar zakat. Nah, zakat profesi ini mungkin kritik ke sini. Jadi kita pengen tahu bahasanya waktu Anda membuat ini, adakah dari undang-undang yang ada menurut Anda tidak tepat lalu perlu dikritisi? Atau hanya masalah sosialisasinya saja yang kurang? Kalau sosialisasi kurang maka tidak perlu kita mengkritisi. Hanya mungkin bagaimana kita mensosialisasikan hukum yang sudah ada, peraturan yang sudah ada. Mohon sampai sini saja insya Allah. Baik, terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Buya Yahya. Baik, di sini Prof, dari amil zakat itu sendiri seperti yang ada sedikit kami bahas di dalam bab rekonstruksi pengelolaan Badan Amil Zakat oleh
Badan Amil Zakat Berbasis Keadilan dan Kesejahteraan ini, di mana dari segi ini ya, kalau dari segi apa namanya, dari segi yang diterima oleh masyarakat oleh amil tersebut, kemudian dari potensi zakat itu sendiri ya, karena potensi zakat yang ada di Sumatera Barat itu kalau melihat karena data yang kami sampaikan hanya 2023, 22 dan 21 itu karena pas dari hasil wawancara yang kami lakukan untuk data yang 2024 itu masih dalam proses audit. Jadi tidak bisa kami minta datanya karena itu masih dalam proses audit. Jadi di dalam ininya yang masih diinikan. Kemudian dari beberapa kendala-kendala yang ada itu masih kurang personil dari Badan Amil Zakat yang ada di ini. Kemudian tidak semua dari ini ya, tidak semua dari pengelola zakat itu berasal dari ini apa namanya, dari yang berbasis pada yang lebih identik kepada yang mengerti ahli tentang zakat tersebut ya. Kemudian di sisi lain dari kelemahan yang ada mungkin untuk penyempurnaan, Masya Allah ini sudah upaya usaha yang luar biasa, dan itu memang sangat penting masalah zakat kemaslahatan umat. Mungkin ada perlu penambahan yang bahwa permasalahan yang selama ini ada dalam undang-undang perzakatan atau peraturan zakat atau yang ada di amil zakat seperti apa. Kemudian setelah itu kesalahan atau ketidaktepatan yang disebut ketidakadilan seperti apa. Kemudian kita punya usulan seperti apa. Dan di saat punya usulan ini penting sekali. Nanti bisa komunikasi dengan para ulama dan sebagainya untuk memberikan solusi-solusi agar nanti amil itu bekerja dengan benar. Dan itu bisa jadi panduan amil seluruh nasional nanti. Mungkin itu harapan. Dan itu yang belum tercatat di sini. Adapun nanti setelah itu kalau sudah ada undang-undang yang benar mungkin tidak perlu direnov, tidak perlu direkonstruksi. Tinggal bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat agar mengerti. Bahasanya membayar zakat, amil itu penting agar bisa lebih manfaat, lebih terarah seperti itu. Baik, Bu ya. Terima kasih atas arahan dan masukannya, Bu ya. Jadi di sini kami nanti akan memperbaiki sesuai dengan apa yang Bu ya sampaikan. Jadi memang dari segi kelemahan dari ini memang ada beberapa yang kami temukan. Salah satunya amil itu ada yang rangkap jabatan, kemudian tugas dan fungsi pengelola zakat itu belum terlaksana secara optimal. Mungkin itu sedikit dari yang kami masukkan ke dalam. Ada masukan mungkin penting ke depan. Amil ini harus betul-betul disesuaikan dengan keperluan. Ini mungkin ada masukan. Ada sebagian badan amil zakat yang diresmikan resmi, yang masih kecil, tapi ternyata pekerjaannya luar biasa banyak. Ini adalah bisa saja ponakannya dimasukkan. Ini harus dipantau oleh negara. Makanya amil itu harus benar-benar ini harus dipantau oleh negara yang benar supaya disesuaikan. Jangan harta sedikit atau yang ambilnya banyak habis untuk keponakannya sama cucu-cucunya nanti misalnya. Itu bisa masuk catatan untuk ketidakadilan. Sehingga ya, itu kurang lebih seperti itu. Baik, ini aja mungkin. Baik. Baik, Bu ya. Terima kasih atas arahan dan masukannya, Bu ya. Insya Allah kami akan memperbaiki supaya hasil dari apa yang kami teliti ini dapat disempurnakan lagi. Mungkin itu, Bu ya. Terima kasih atas waktunya, Bu ya. Terima kasih
Yang saya muliakan Profesor Dr. Buya Yahya Zainul Ma'arif, LCMA PhD. Matur sembah suwun sangat, Buya. Insyaallah, alhamdulillah. Insyaallah. Kangen. Matur suwun, Buya. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Ahmad Raufik MA yang sedang setiap tahun naik haji, Amirul Hajj. Dipersilakan Profesor Dr. Ahmad Raufik. Ya, Pak Rektor. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Pak Rektor. Aduh. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Suara saya wabarakatuh. terdengar ya? Nggih, terdengar, Prof. Terang. Ya, Pak Rektor, Prof. Jukunarto, Buya, Pak Dr. Repangi, Bu Insyaallah. Busria, ya, para penguji yang lain, wabil khusus Mas Rahmat Fauzi. Ya, Prof. Ya, saya sampaikan terima kasih Buya masukannya. Saya juga kasih masukan yang banyak kemarin ini sama Mas Rahmat ini. Ya, harus dengan segala kerendahan hati, masukan dari Buya itu sangat serius ya. Karena itu nanti ditindaklanjuti karena judul yang dibuat itu operasional di dalam disertasi ini, terutama tadi soal keadilan sudah disinggung, belum lagi bicara kesejahteraan masyarakat. Ini mestinya Mas Rahmat Fauzi supaya tidak melompat langsung ke pengawas itu, ini menggarisbawahi lagi nih dari Buya. Ya, penilaian Mas Rahmat terhadap kinerja Basnas di Sumatera Barat itu seperti apa? Ya, mungkin kalau mau dirunut ya, potensi muzakinya di sana itu berapa? Yang bisa dihimpun oleh Basnas itu berapa? Kemudian yang sudah disalurkan, karena ini bicara kesejahteraan mustahik itu kan prioritasnya dari fuqara, masakin, kemudian sabilillah, amil dulu, kemudian dan seterusnya urut begitu. Itu yang sudah dikerjakan oleh Basnas Sumatera Barat itu seperti apa gitu. Karena ini alur pikirnya sepertinya sedikit agak meloncat gitu, tiba-tiba masuk ke pengawas gitu. Sementara penilaian terhadap pekerjaannya Basnas sendiri, Mas Rahmat belum sajikan. Ini tadi yang ditanya oleh Buya, ya Profesor Buya. Itu Sumatera Barat ini kan pepatah petitihnya kan adat basandi syarak basandi kitabullah kan gitu. Nah itu harusnya ditonjolkan bahwa nanti ada masukan perlunya pengawas sih oke, gitu ya. Berapa sih sebenarnya dana yang dipakai untuk para amil gitu. Jangan-jangan gajinya lebih tinggi dari gajinya Kaprodi PDIH misalnya gitu ya. Atau Pak Dekan misalnya gitu ya. Ini supaya clear. Karena sependek ilmu saya, amil itu hanya boleh ya maksimal 12,5% atau 1/8 dari zakat yang dikumpulkan. Angka-angka ini saya kira penting gitu loh untuk mempertanggungjawabkan judul yang Mas Rahmat Fauzi buat gitu. Rekonstruksi regulasi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat berbasis keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Di Sumatera Barat, kalau saya boleh tanya, angka kemiskinannya itu ada berapa ya Mas Rahmat? Baik. Nanti dicari deh. Enggak, udah Nanti di sini dicari, tidak ya. Tapi kira-kira ada nggak yang sudah dilakukan oleh Basnas Sumatera Barat sehingga
angka kemiskinan itu berkurang. Kalau kemiskinan berkurang berarti kesejahteraan masyarakat yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu sudah sebagian paling tidak dikerjakan oleh Badan Amil Zakat, organ negara non struktural. Jadi itu bahasanya begitu. Jadi amil sekarang itu harus punya izin. Ya. Maka posisi lembaga amil zakat itu membantu Basnas karena satu-satunya yang diamanati oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah Basnas sebagai lembaga negara itu. Maka kalau itu jelaskan kakak Profesor bisa dijawab, bisa dijelaskan gitu. Ya, ini supaya rakan oleh Prof. Buya, fungsinya ini sebenarnya sudah cukup baik. Nah, tinggal sosialisasi dan pelaksanaannya. Memang masih ada yang menggantung soal zakat dan pajak. Zakat itu hanya sebagai pengurang harta kena pajak, bukan pengurang pajak. Itu yang seingat saya dari tahun 2000-an dulu, undang-undang yang lama, itu sudah dipersil gitu. Sehingga seolah-olah terjadi double tax itu. Ya, double pajak gitu. Nah, silakan dikonfirmasi ini Mas Rahmat. Baik, terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Ahmad Rafiq selaku promotor Profindus, di mana dari sebelumnya kami sebagai Promovendus awalnya sudah menemui Prof waktu di Semarang terlebih dahulu, kemudian karena ada terkait dengan waktu dengan ini, jadi kami mohon maaf sebelumnya Prof Langsung aja. Baik tadi. Prof. Di sini kalau melihat dari jumlah kemiskinan yang terdapat di Sumatera Barat itu dari 2024 dibandingkan dengan 2023 itu jumlah kemiskinan yang ada di Sumatera Barat itu lebih tinggi karena di sini dari catatan yang kami temui dari data dari BPS, jumlah kemiskinan yang ada di Sumatera Barat itu sejumlah 345,70 ribu masyarakat miskin. Sedangkan dari potensi zakat yang direkap dari laporan tahunan Badan Amil Zakat itu kan ada sejumlah 6. Mohon maaf, 600, Bapak, Prof, waktu sudah habis. 600 miliar. Jadi di sini dari data tersebut bisa dilihat bahwa jumlah masih belum optimal dari pengelolaan zakat yang terdapat di Sumatera Barat. Karena melihat dari apa yang perencanaan yang kami rekonstruksi tadi bahwa sebaiknya ada himbauan dari gubernur atau bupati untuk meminta para PNS atau yang terkait untuk berzakat ke Badan Amil Zakat. Mungkin itu Prof. Mungkin untuk lebih lanjut kami akan perbaiki sesuai masukannya Prof. Ya, baik Mas Rahmat, waktunya terbatas. Apapun ini selamat. Sudah sampai tujuan terbuka, tapi tolong dicatat baik-baik dan nanti diperbaiki masukan saran dari penguji, khususnya tadi Prof. Buya Yahya dan dari penguji yang lain, supaya disertasi ini ada novelty-nya yang memang meyakinkan semua pembaca. Terima kasih, selamat saya kembalikan pada Pak Rektor. Ya, terima kasih Buya dan semua penguji atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Raufik MA. Semoga Amirul Hajnya lancar, pulang ke Indonesia, Amin. hajinya mabrur. Amin, amin. Gara-gara banyak syarikah, banyak masalah ini, Prof. Lebih rame ceritanya daripada hajinya. Oh iya, gitu ya. Ya, Jadi matur suwun, Prof. Raufik. ya, Ye, Prof. Ya, suwun. makasih. Selanjutnya saya persilakan Dekan Fakultas Hukum Unisula, Dr. Jawade Hafid, SHMH. Dipersilakan Dr. Jawade Hafid. Oke, terima kasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, Bapak Rektor kita yang luar biasa, prestasi memimpin Unisula semakin maju dan the best. Bapak Ibu anggota Dewan Penguji, Profesor Dr. Bambang Tribawono, SMH, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Profesor Dr. Haja Anis Masdurhatun, SMUM, Ketua Program Dokter Ilmu Hukum dengan akreditasi unggul, penguji, Dr. Arpangi, SMH, Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unisula, Dr. Haja Sri Kusria, SHM Hum, Kopromotor Dosen Fakultas Hukum Unisula, Profesor Dr. Ahmad Raufik MA, promotor, guru besar Fakultas Syariah UIN, Wali Songo Semarang yang ada di Tanah Suci. Selamat, lancar semua, Prof. Raufik, sehat selalu di Tanah Suci, doakan kami semua, Prof. Kemudian yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Buya Yahya Zainul Ma'arif, LCMA, PhD. Assalamualaikum Buya. Salam hormat. Masya Allah. Sehat selalu Buya. Doakan Amin, kami amin, semua amin, di amin, Unisula sama-sama. Semarang Buya. Amin, sukses Unisula Jaya. terus Dunia akhirat. maju tambah sukses. Amin, Fakultas amin, Hukum amin, juga amin. maju. Amin. Ya. Matur nuwun Buya. Terima kasih banyak Buya. Sama-sama. Juga Profesor Dr. Eman Suparman, SMH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, penguji eksternal. Secara khusus, Promovendus Bapak Rahmat Fauzi, saya ucapkan selamat dan sukses atas prestasinya menyelesaikan disertasi sehingga maju ujian terbuka. Ini terkait dengan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat, mau direkonstruksi regulasinya itu sebetulnya apa hal yang mendasar ya, Promovendus, apa hal yang mendasar menjadi pangkal persoalan di dalam pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh amil zakat sehingga Promovendus memberikan perhatian khusus untuk melakukan rekonstruksi terhadap pengelolaan zakat ini. Silakan Promovendus. Baik, terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Haji Jawade Hafiz. Di sini yang mendasar dari penelitian kami yang pertama yaitu Prof dilihat dari potensi zakat yang ada di Sumatera Barat, di mana dari hasil data yang kami kumpulkan, di mana di Sumatera Barat ini memiliki jumlah potensi zakat yang sangat tinggi sekali, di mana kalau dari hasil laporan yang diterima dengan potensi zakat dari jumlah penduduk yang ada di Sumatera Barat itu masih belum optimal, di mana di sini kalau kita melihat dari data yang ada di Sumatera Barat bahwa di Sumatera Barat ini ada sekitar 5,5 juta penduduk. Waktu sudah habis. Di mana penduduk ini 95% itu beragama Islam, dan kalau lihat dari persentase kemiskinan itu masih banyak sekitar 5% yang miskin, dan selebihnya itu bisa dilihat dari penghasilannya, dia orang yang berpotensi untuk membayar zakat.
Bahkan di Sumatera Barat seperti yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Rafiq tadi, ada undang-undang adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah yang itu sudah dimasukkan kepada peraturan provinsi, di mana itu bisa menjadi potensi untuk menekan potensi zakat untuk lebih baik, Prof. Mungkin itu sedikit, Prof. Baik, terima kasih jawaban yang sangat memuaskan. Saya ucapkan sekali lagi selamat dan sukses ya, Prof. Mapendo. Semoga karirnya dan rezekinya tambah lancar semuanya dan sehat selalu. Amin. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jawati Hafid, SHMH. Selanjutnya saya persilakan Dr. Arpangi, SHMH. Dipersilakan Pak Arpangi. Oke, matur suwun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar, pimpinan sidang Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, dan sekaligus sebagai Rektor Unisula, yang kami hormati dan amat terpelajar juga para anggota penguji, yaitu Profesor Dr. Bambang Tribawono SHMH, Bapak Dr. Jawati Hafid SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Unisula, Profesor Dr. Hajah Anis Masruhatun SHMU selaku Kaprodi dari PDIH, yang kami hormati juga Profesor Dr. Ahmad Rafiq SHMH, dan juga Profesor Dr. Buya Yahya Zainul Ma'arif, dan juga Profesor Dr. Iman Suparman SHMH, serta Ibu Dr. Hajah Sri Kusriah SHMU, serta yang berbahagia yaitu Bapak Rahmat Fauzi SHI MA yang telah sampai pada tahapan terakhir ya di dalam S3 pada saat ini. Ya. Terima kasih, Prof. Baik, saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Buya tadi, yaitu berkaitan dengan AMIL yang begitu banyaknya sekarang itu, ya kan? Banyak dimasukkan menjadi anggota AMIL, bahkan mohon maaf, zakat yang dibagikan kepada penerima zakat itu justru lebih banyak diambil untuk dibagikan pada AMILnya, ya kan? Itu dialami di beberapa daerah, di desa-desa itu banyak sering terjadi seperti itu. Kemudian yang saya mau tanyakan di sini, ya, banyak sekali orang-orang membayar zakat, ya kan, tetapi di sekitar mereka sebetulnya masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Dalam hal ini mereka berhak untuk menerima zakat, ya kan. Namun setelah mereka membayar pada AMIL itu ternyata pembagian zakatnya tidak sampai kepada yang membutuhkan di lingkungan mereka itu. Nah ini menurut Mas Rahmat, ya kan, boleh enggak, Abdul enggak, yang orang itu memberikan zakat itu kepada lingkungan sekitar yang memang betul-betul membutuhkan zakat tersebut. Kami persilahkan, Pak Rahmat. Baik, terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Arfandi, bahwa di sini dari hasil penelitian yang kami temui di lapangan bahwa lebih dominan, ini pas kami wawancara secara ini Ketua Badan Amil Zakat menyampaikan, tapi ini Prof, adanya permintaan dari keluarga. Dia kan yang di Badan Amil Zakat itu sendiri kan lebih dominan yang berzakat itu adalah PNS dan dewan yang terkait. Jadi tidak semua masyarakat yang ini berzakat kepada Badan Amil Zakat. Jadi lebih dominan itu banyak pegawai negeri sipil dan ada beberapa hal ini. Tapi yang untuk perorangan, dari hasil yang kami wawancara itu untuk perorangan tidak sampai 10% yang berzakat kepada Badan Amil Zakat, baik itu di 50. Mohon maaf Bapak, waktu sudah habis. Maupun di Payakumbuh maupun di Sumatera Barat. Jadi
memang ada ketentuan khusus yang berzakat ke sana. Bahkan dari hasil penelitian yang kami temui, contohnya di Provinsi Sumatera Barat, itu kan ada kampus-kampus yang berzakat. Bahkan zakat itu dikembalikan ke kampus tersebut, tetapi untuk beasiswa para penerima, tapi tidak optimalnya itu kepada masyarakat sekitar masih ada ini apa namanya politisi gitu. Ini maksudnya di sini ada yang menjadi pegawai Badan Amin Zakat, dia yang lebih banyak memasukkan surat kepada hal untuk pengajuan diberikan bantuan zakat. Itu yang kami temui di lapangan. Mungkin Mohon itu. maaf Bapak, waktu sudah habis. Ya, terima kasih Pak Rahmat Fauzi. Ya, sukses selalu. Ya, waktu kami kembalikan kepada pimpinan sidang, ya, Bapak Rektor. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arpangi, SHMH. Selanjutnya saya persilakan Dr. Sri Kusria, SHMH, dipersilakan. Bu Oke, Dr. Sri matur Kusria. nuwun. Matur nuwun sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, Rektor Unisula. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Bambang Tribawono, Ketua Yayasan Badan Wakaf. Yang saya hormati Bapak Profesor Ahmad Rafiq selaku promotor. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Buya Yahya selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Jawade Hafid, Dekan Fakultas Hukum. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Anis Masduhatun, penguji dan Ketua Program S3. Dan yang berbahagia Bapak Rahmat Fauzi, sebentar lagi doktor ya. Pak Rahmat, tadi masukan-masukan dari penguji minta diperhatikan untuk perbaikan disertasi saudara. Ini Pak Rahmat, sebetulnya kalau pertanyaan kenapa tidak hadir itu sudah Bapak jawab, ada di rumusan masalah 1. Kemudian kenapa kok tidak menjadi sejahtera, itu kan ada kendala-kendala. Ada kendala-kendala di rumusan masalah 2. Itu sudah ada jawabannya seperti itu. Persoalannya sebenarnya dalam pengelolaan zakat yang diatur oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, itu kan pengelolaan zakat adalah manajemen tentang distribusi, tentang pengumpulan dan distribusi zakat, kan gitu Pak Rahmat. Pak Rahmat Fauzi yang baik hati. Nah, tentang pengumpulannya dan distribusi. Kalau distribusi dan pengumpulannya yang dilakukan oleh amil zakat yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu Basnas dan LAS. LAS-nya itu juga harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang. Nah, yang akan direkonstruksi oleh Pak Rahmat Fauzi, yang ini sangat urgen untuk direkonstruksi, terkait dengan peran kepala, bukan kepala daerah ya Pak, karena kepala daerah ini urusan agama, bukan urusan desentralisasi, ini urusan pemerintah pusat. Jadi peran gubernur selaku kepala wilayah provinsi dan peran bupati selaku kepala wilayah kabupaten kota. Nah, selama ini peran sebagai fasilitator pengawasan itu belum dijabarkan. Tadi dari Prof. Buya Yahya, untuk menggiring muzaki untuk setor kelas ke Basnas itu seperti apa? Lah ini yang direkonstruksi oleh Pak Rahmat kan seperti itu Pak Rahmat. Jadi perannya fasilitator itu apa yang akan dimainkan oleh gubernur supaya muzaki itu bisa bayar ke Basnas atau LAS. Kan seperti itu. Nah nanti dijelaskan coba terkait dengan rekonstruksinya, kemudian kenapa kok itu harus direkonstruksi, karena memang belum nampak. Seperti contohnya di Sumatera Barat, peran gubernur apa, peran bupati apa dalam menggiring muzaki untuk setor. Kemudian pengawasannya seperti apa? Sudah dilakukan apa belum pengawasan dari bupati, gubernur terhadap kinerja dari lembaga amilnya? Jadi lembaga amilnya misalnya hanya 12,5%, dia mengambil berapa,
distribusinya seperti apa. Ini ada pengawasan belum dari gubernur. Nah, itu yang akan direkonstruksi sehingga kalimat memberikan fasilitas pengawasan itu betul-betul real dilakukan oleh gubernur dan bupati. Rekonstruksinya kan seperti itu Pak Rahmat ya. Ya, Bu. Gitu nggih. Pak Rahmat nanti coba diperbaiki lagi. Kemudian tadi ada masukan bagus dari Prof. Buya Yahya, ada komunikasi yang baik antara Muzaki dengan Amil. Jadi misalnya saya bayar, saya menginformasikan, bayar ke Amil, saya menginformasikan, ini di sekitar saya loh ada itu nanti di saran Pak ya, ada yang perlu diberi zakat itulah. Selama ini terjadi seperti itu apa enggak Pak? Komunikasi yang baik, apa mereka Muzaki hanya bayar saja kemudian tidak ada komunikasi yang baik? Itu mungkin nanti di sarannya ya. Tapi terkait dengan rekonstruksi, kenapa itu yang direkonstruksi? Coba Pak, fasilitas apa yang sudah diberikan oleh gubernur atau pengawasan seperti apa yang sudah dilakukan sehingga Pak Rahmat memandang perlu itu di pasal itu direkonstruksi. Monggo Pak Rahmat. Baik, terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Haji Sri Kursiah SAMH, di mana di sini seperti yang pas waktu bimbingan juga kami juga menyampaikan kepada Prof bahwa di sini kami melihat bahwa di Sumatera Barat kan memang seperti yang disampaikan tadi ada undang-undang yang berkait dengan bahwa falsafah di Minangkabau itu berdasarkan adat bersandi syarat bersandikan kitabullah. Namun dari hasil penelitian yang kami jumpai di lapangan bahwa bahkan Ketua Basnas Provinsi pun menyampaikan kepada kami waktu diwawancara bahwa peran dari gubernur di Sumatera Barat itu hanya dalam bentuk ini saja, di bagian akhir saja, bahkan itu tidak ada Mohon maaf Ibu, ininya. Bapak, waktu Sedangkan sudah habis. untuk seharusnya gubernur ataupun wali kota dan bupati itu sebagai kepala wilayah itu memberikan peranan pengawasan dari awal sampai akhir. Sedangkan di sini pengawasannya hanya menerima laporan akhir yang berbentuk hasil audit. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Pak Rahmat Fauzi. Selamat sukses, mudah-mudahan ilmunya berkah, bermanfaat untuk pengembangan keilmuan tentang terutama pengelolaan zakat yang baik ya, sehingga marwah orang Islam itu menjadi terhormat. Tidak ada yang miskin karena zakatnya bisa untuk mengentaskan kemiskinan. Terima kasih, saya kembalikan pada Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHMA. Matur nuwun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sri Kusria SHMH. Session tanya jawab sudah selesai. Setelah Dewan Penguji memberikan penilaian, Saudara Prof. Fendus dinyatakan lulus dengan nilai 3,94, predikatnya summa cum laude. Selamat Dr. Rahmat Fauzi SHMH. Terima kasih Prof. Semoga tambah bahagia, tambah bertakwa. Amin. Bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Keluarganya. Terima kasih juga pada seluruh Dewan Penguji. Marilah kita tutup ujian ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dr. Rahmat. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Dr. Rahmat. Selamat Pak. Terima kasih Izin Pak Rektor, matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rektor, Buya. Terima kasih Prof. Ya, Prof. Anies.